Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arvin Yusef, dan hari ini beruntung banget karena channel YouTube kita kedatangan tamu yang sudah lama banget kita pengen undang, cuman kebetulan Mas Eros ini ada di Jogja. Jadi kebetulan kita udah pernah ketemu sebelumnya di Instagram ya. Instagram kita udah pernah live IG 2 kali, cuman akhirnya pertama kali kita ketemu juga secara tatap muka. Mungkin Mas Eros bisa perkenalkan Mas Eros seperti apa, Mas? Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Eros Perwita. Kebetulan saya juga punya channel YouTube di Investor dan saya senang diundang di channel YouTube-nya Mas Yusuf. Jadi kita bisa berkolaborasi ya. Dan kebetulan kita di Investor juga background kita juga sama, edukasi untuk investasi khususnya di saham. Nah, hari ini sebenarnya saya ingin belajar banyak sama Mas Eros. Jadi karena saya udah ngobrol tadi sekilas sama Mas Eros, cuman hari ini saya ingin menggali lebih lagi. Nah, karena ini ada sebuah fakta atau sebuah data yang menarik, yaitu adalah saya punya year to date per tahun ini, per Agustus ini kurang lebih sekitar 18-19%. 18-an. Nah, kebetulan saya ngeliat di channel Instagramnya Mas Eros di Investor, ini ada sebuah data yang sangat menarik. Dari 2021 yang saya catat, itu adalah returnnya 34%. Iya. 2022, 24%. Iya. Dan per Juli 2023 ini sudah 27%. Iya. Bagi saya, ini adalah sebuah angka yang menurut saya sangat-sangat bagus. Dan menurut saya ini 3 tahun bisa beat the market terus, bahkan jauh daripada IHSG. Yang dimana menurut saya ini adalah bukan hanya 1 tahun doang, tapi kita bisa lihat dari data yang kita lihat adalah 3 tahun berturut-turut. Ini bukan sebuah hal yang mudah loh Mas Eros. Nah, makanya saya ingin tahu kuncinya apa sih? Gimana kok bisa secara konsisten? Karena banyak orang di luar sana kan pamer, oh saya hari profit 20%, 30%. Tapi ujung-ujungnya mungkin year to date-nya ya biasa aja. Atau mungkin tahun ini bagus, tahun depan nggak bagus. Kok bisa secara 3 tahun berturut-turut, secara konsisten, portfolionya returnnya bagus? Apa rahasianya? Oke, baik. Terima kasih Mas Yusuf. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, cuman kalau mau dijawab ini agak panjang. Agak panjang, nggak apa-apa. Kita bisa sampai jam 12 subuh nanti. Ya, oke. Jadi seperti ini, memang kuncinya pertama kita harus punya mindset yang benar dulu ya. Mindset yang benar dalam artian kita mau beli saham ini tujuannya apa? Apakah kita memang mau hanya sekedar cari cuan sesaat, atau memang kita udah serius untuk membangun kekayaan di saham, bahkan untuk pensiun di saham. Nah, itu harus itu dulu. Dalam artian saya sendiri ketika saya menyusun portfolio saham itu mindset saya adalah portofolio saham ini adalah bisnis kedua saya. Bisnis pertamanya apa kalau gitu? Bisnis pertama kebetulan saya punya bisnis konvensional juga ya, dan sekaligus saya juga sebagai seorang content creator ya. Dan sebenarnya maksud bisnis kedua ini dalam artian kita memperlakukan portfolio saham kita itu ya benar-benar ini adalah bisnis, sebuah bisnis yang harus bertumbuh gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita cari cuan atau kita sekedar hip-hip hura-hura gitu ya, tapi benar-benar bagaimana kita membangun sebuah bisnis di mana bisnis kita ini ya isinya adalah saham-saham. Jadi dari mindsetnya itu dulu. Jadi pertama harus punya mindset yang benar. Iya, betul. Tapi kan tidak dengan hanya mindset yang benar nggak bisa menjanjikan kalau kita punya portfolio bisa grow. Iya, betul. Nah, makanya setelah kita punya mindset yang benar ya, maka harus ada step selanjutnya gitu kan ya. Ya, kita harus belajar itu pastinya. Kita harus belajar, kita harus mengerti apa itu saham, resikonya apa dan sebagainya. Di situ baru kita bisa berjalan gitu ya. Cuman mungkin di sini saya ingin sharing dulu sih Mas Yusuf. Jadi kalau Mas Yusuf melihat kan ya 3 tahun ini gitu. Iya, betul. Padahal prosesnya dulu itu ya saya panjang juga itu. Dalam artian saya buka rekening saham pertama kali itu 2011. Berarti udah lebih dari 10 tahun nih. Lebih dari 10 tahun, betul. Yang dimana ya saat itu saya juga nggak ngerti apa-apa gitu kan. Kita nggak ngerti apa-apa, metodenya seperti apa. Bahkan dulu 2011 nggak ada literasi keuangan yang sebanyak sekarang. Dulu kita mau beli sahamnya repot. Betul.
Dulu dulu buka rekening saham pun cukup mahal waktu itu. Minimal 10 juta, harus ke kantornya minimal 10 juta gitu. Sekarang 100.000 pun bisa online gitu. Betul. Kan. Dulu saya merasakan satu lot 500 lembar, sekarang satu lot 100 lembar. Jadi udah banyak perubahan. Plus cara metodenya pun dalam artian untuk menemukan style yang cocok buat saya itu butuh waktu kira-kira 4 tahun. Jadi saya merasa menemukan style yang tepat buat saya itu 2015. Kira-kira 2015 baru waktu itu saya merasakan, oh ternyata style yang cocok buat saya itu seperti ini. Gitu. Nah dari 2011 ke 2015 ya itu ibaratnya kayak babat hutan lah ya. Trial and error, betul, belajar. Nah berarti apakah nanti teman-teman ya khususnya yang baru harus melalui itu semua? Menurut saya sih harusnya tidak selama itu. Kenapa? Karena sekarang literasi udah makin lengkap ya, makin mudah. Informasi lebih gampang. Jadi harusnya sih nggak perlu waktu lama-lama untuk menemukan style yang cocok dengan diri sendiri. Dan kalau kita mau belajar saham juga banyak yang mengajarin sekarang. Betul. Zaman dulu kita belajar sama siapa bingung kan? Betul. Harus baca buku sendiri. Itu pun buku apa yang direkomendasikan nggak ada juga gitu. Kita cari sendiri juga gitu. Oke. Berikutnya pertanyaan kedua. Ini kan Mas Eros belakangnya ada The Investor. Iya. Dari tahun 2018 kalau nggak salah. 2018. Ya, kita bikin satu video. Awal mulanya kepikiran mau bikin The Investor ini apa sebenarnya sih? Ya oke. Jadi dulu background saya dulu karyawan, karyawan kantor. Saya kerja di bank, ya salah satu bank terbesar di Indonesia. Kemudian saya resign. Depannya B lagi ya? Depannya B. Betul ya, semua B juga kayaknya. Ya. Nah, 2018 saya resign waktu itu ya. Saya resign, saya bisnis nih. Saya bisnis di sektor real. Sektor real, betul. Bisnis di sektor real. Dan di situ saya merasa ada istilahnya kayak semacam jet lag gitu Mas. Jadi maksudnya seperti ini, dulu kalau kita ngantor itu kan dari pagi sampai sore, seringnya lembur, padat terus gitu kan. Nah, tahu-tahu saya bisnis nih, dan bisnis saya lebih jadi supplier dalam artian tidak makan banyak waktu gitu kan. Nah di situ saya ngerasa, oh kok kayaknya jet lag gitu. Yang tadinya kita sibuk kok tahu-tahu kita nganggur, seakan-akan kita nganggur gitu kan. Nah terus kira-kira enaknya untuk mengisi kekosongan ini apa gitu ya. Nah kebetulan adik saya itu seorang YouTuber juga gitu. Ada hadir di sini sebenarnya. Ada hadir di sini juga nih. Itu adik saya seorang YouTuber juga ya. Wah kayaknya menarik juga nih ya. Sekaligus saya sharing dengan apa yang saya senangi. Jadi dari setelah resign pun saya tetap seneng dengan namanya analisa saham dan sebagainya. Nah itu mau saya sharingkan aja deh gitu. Karena waktu itu juga dulu The Investor ini mulai dari YouTube. Betul, dari YouTube. Dari sharing sarana untuk membagi ilmu dari Mas Eros yang dulu pernah belajar. Iya. Sharing di channel The Investor. Iya betul. Jadi sharing pengalaman lebih. Kalau kita lihat sekarang kan The Investor ini bukan hanya YouTube kan? Iya. Kalau saya lihat sebagai media edukasi orang yang ingin belajar saham. Benar nggak? Betul. Memang betul. Kenapa bisa lari ke arah sana gitu? Iya, karena memang ini Mas, pertama YouTube, betul. Kemudian kita berkembang punya Instagram, sekarang TikTok pun juga ada gitu ya. Karena memang kebutuhannya ada gitu. Dalam artian ternyata masyarakat kita itu yang benar-benar baru dan benar-benar mau belajar saham itu ternyata banyak sekali. Gitu. Dan apalagi saat COVID kemarin, dalam artian literasi untuk saham, untuk keuangan itu makin dibutuhkan orang. Di sisi lain ya memang ada plus minusnya dulu dengan sekarangnya. Di sisi lain untuk sekarang media itu banyak sekali, dalam artian literasinya banyak dan terlalu banyak. Akhirnya kalau terlalu banyak, kadang kita juga bingung nih mana yang istilahnya yang cocok buat saya atau tidak di situ. Nah disitulah ya kita masuk di situ. Jadi sekarang kalau dulu ibaratnya sebagai hobi ya, hobi dalam kita sharing pengalaman, sekarang kita juga punya komunitasnya juga gitu. Bahkan sekarang kalau saya dengar tadi Mas Eros bilang, ini sekarang di Investor sudah berbentuk PT. Iya, udah sangat diseriuskan sekali berarti ya? Iya, betul. Jadi kita istilahnya sudah serius untuk bergerak di bidang edukasinya itu tadi. Ya, jadi kita
murni untuk melakukan edukasi ke masyarakat, khususnya di saham yang tujuannya untuk investasi, ya investasi jangka bukan buat trading nih ya, bukan buat trading, bukan buat scalping, dalam artian seperti ini, apa namanya, semua orang pasti kan istilahnya pengen kan kita pensiun katakanlah, kita pensiun, salah satunya ya pensiun dengan istilahnya dengan menabung yang aman dan itu bisa terkumpul tanpa harus istilahnya harus memakan banyak waktu, dalam artian kita harus fokus yang sangat besar di hal yang lain, itu kan salah satunya di saham gitu. Nah di situ, dan saya sudah membuktikan di situ karena saya sendiri juga sudah merasakan bahwa dengan kondisi sekarang saya sebenarnya udah bisa nih passive income di saham gitu. Dari saham itu udah bisa, tapi ternyata dalam artian banyak sekali teman-teman yang pengen istilahnya bagaimana sih cara kita investasi yang benar. Ya, di situ nah kita masuk di situ. Ya, jadi memang komunitas kita untuk tujuan murni investasi jangka panjang untuk membangun kekayaan di saham. Mas Eros, ada pertanyaan nih. Karena saya salah satu member The Investor juga. Gitu. Wah, ya. Dan thank you Mas Yusuf. Dan Mas Eros punya salah satu, saya nggak tahu namanya, program atau project, itu adalah portfolionya Mas Eros. Ini kan kalau kita ngomong jujur Mas Eros, ini sebenarnya kalau dibuka itu kan jadi beban buat kita. Kalau untung kan enak, kalau rugi kan juga kita dicuci maki, benar nggak? Sedangkan harga saham ini kan pasti namanya naik turun. Nggak mungkin kita untung terus gitu kan. Nah, kenapa Mas Eros dari kita ngomong dari YouTube, habis itu pengen mengedukasi, kenapa tiba-tiba ada? Saya nggak tahu kapan mulai ada program portfolio ini, karena pas saya join udah ada nih gitu. Ya memang ini portfolio di investor ini ya muncul karena kembali lagi ada istilahnya kebutuhan di situ kan ya, dalam artian kita udah ajar ini step by stepnya bagaimana cara saya melakukan analisa saham. Bahkan termasuk kita berikan juga loh contoh kita di webinar bulanannya ya, saham apa yang bagus dibeli saat ini. Setahu saya setiap bulan ada 2 saham yang dibahas, benar ya? Betul. Setiap 1 bulan ada 2 saham yang dibahas, di mana itu adalah salah satu contoh saham bagus yang bisa dibeli saat itu bahkan. Tapi belum tentu Mas harus beli. Belum tentu saya beli, karena kan ya kalau kita hitung-hitung 1 bulan bahas 2, 1 tahun bahas 24, masa punya semua gitu. Kebanyakan gitu. Habis itu kita filter lagi gitu ya. Kita filter dalam artian maksud saya seperti ini, walaupun ini saham nggak saya beli, tapi tetap kita review loh, kita analisa. Cara menganalisanya seperti apa? Jadi tujuannya sebenarnya adalah menunjukkan ke orang bahwa ini loh cara saya analisa. Nah ternyata dari situ tetap aja tuh ada teman-teman yang kayaknya mungkin dia sudah saking sibuknya kerja dan sebagainya gitu ya, kayaknya nggak mampu lagi dah buat analisa gitu. Ya udah akhirnya Mas Eros beli saham apa deh gitu. Pengen ikutin. Cuman di sini juga harus saya katakan lagi ya, bahwa di dalam di investor portfolio itu murni itu adalah saham yang saya beli dengan sudut pandang saya gitu. Dalam artian saya sertakan juga nih analisanya, kenapa saya pilih saham ini, karena ini resikonya seperti ini dan saya membeli saham tersebut. Nah jadi seharusnya sih masuk dari di investor portfolio itu harusnya ya bukan hanya sekedar saya beli saham apa ikut beli, jangan gitu. Dalam artian pelajari aja cara saya yang cara menganalisanya. Betul, cara menganalisanya, cara saya mengeksekusi saham dan cara saya menyusun portfolionya gitu. Nah, harapannya sih di situ. Tapi jujur nih, kebetulan teman-teman saya juga ada yang berinvestasi di pasar saham. Dan ada satu juga membernya Mas Eros. Dan dia kebetulan juga pebisnis juga. Nah, kebetulan di bidang retail juga, dan dia juga ikut membernya Mas Eros, dan dia bilang, "Suf, gue nggak punya waktu buat analisa lebih dalam lagi, karena mungkin udah berkeluarga juga, malam udah nggak mungkin belajar lagi gitu kan." Jadi ya akhirnya mau nggak mau dia ikutin Mas Eros beli apa, dia beli gitu loh. Dan so far sih dia udah ikutin setahun lebih, so far cukup bertumbuh juga. Jadi mungkin ini ya kenapa portfolionya ada, mungkin saya rasa juga benar kata Mas Eros, bisa ngebantu sebagian orang yang mungkin pingin belajar awalnya niatnya, cuman memang mungkin nggak punya waktu. Gitu. Betul bisa seperti itu. Cuman sih memang harapannya di situ ada pembelajarannya yang bisa diambil. Jadi nggak harus 100% seperti yang saya lakukan gitu.
Ya cuman ya kita nggak tahu juga sih ya, karena yang namanya mereka yang melihat perjalanan saya menyusun portfolio seperti apa kan nggak bisa kita kontrol juga gitu. BTW hari ini Mas Eros kebetulan di Jakarta 2 hari ini, Sabtu Minggu ada acara namanya kalau nggak salah The Investor Master Training. Betul. Nah, sebelumnya pernah diadain nggak? Pernah. Sebelumnya pernah. Tapi pertama kali Jakarta gimana? Di Jakarta sebelum pandemi. Sebelum pandemi pernah. Setelah ya. pandemi ini pertama kali di Jakarta. Pertama kali di Jakarta. Betul. Dan apa bedanya sih kalau nggak salah di Mas Eros kan ada satu program namanya Value Investing Mastery. Iya, betul. Bedanya apa sama yang 2 hari ini secara offline? Kebetulan gini, ada beberapa teman saya yang ingin belajar saham. Dia nanya, Suf, lu kalau belajar saham, belajar sama siapa? Gue masih pemula banget. Jadi saya selalu bilang, lu ikutin Mas Eros aja, lu belajar sama Mas Eros aja gitu. Karena bahasa dia tuh gampang mengerti. Bahasanya gampang mengerti, apalagi bagi saya untuk pemula. Kalau mungkin bagi pemula, menurut saya kata-kata Mas Eros itu lebih gampang kita mengerti gitu. Nah, makanya saya bilang saya selalu rekomen ke Mas Eros aja. Dan dia bertanya sama saya, apa bedanya yang di Jakarta kali ini yang offline sama yang online gitu? Bedanya ya cuma online sama offline aja. Oh gitu? Ya, jadi materi yang kita sampaikan di offline itu juga sebenarnya sudah ada di yang online. Oke. Tapi kan yang namanya ibaratnya kita kayak nonton konser lah. Iya. Kita nonton di YouTube dengan kita datang langsung ke konsernya kan pasti beda kan. Nah itu. Dan ternyata tadi dari banyak peserta itu mereka memang bilang, oh ternyata kalau online itu tetap berbeda dengan offline. Karena kalau online mungkin sambil ngopi dulu, sambil ngapain, dan ketiduran lagi. Ketiduran gitu kan. Kalau ini mungkin lebih gampang. Bahkan ada tadi peserta yang dia sebenarnya udah 2 tahun ikut udah 2 tahun join jadi member gitu, tapi tetap ikut offline-nya karena memang lebih memantapkan lagi gitu. Oke. Nah, baik lagi ke pertanyaan pertama, bagaimana bisa 3 tahun secara profit secara konsisten? Lebih tepatnya bagaimana portfolio kita bisa bertumbuh. Tadi katanya mindset-nya harus benar. Betul. Yang kedua tadi harus belajar. Betul. Tapi saya rasa saya juga, walaupun saya membernya Mas Eros, saya juga ada belajar sana sini. Saya ada belajar di luar sana. Tapi kan hanya dengan mindset yang benar, dengan belajar itu tidak bisa menjamin kita portfolio bisa grow. Iya. Ada tambahan lagi nggak Mas Eros? Ya sebenarnya kalau tadi Mas Yusuf bilang growth-nya 17-18% ya itu tetap bagus juga. Bagus benar. Cuman justru gini Mas Eros. Saya tahu saya punya tidak jelek-jelek amat. Cuman saya justru ingin belajar sama orang yang lebih hebat daripada saya. Salah satunya Mas Eros. Wah, siap. Ya karena kan kita ngomong apa adanya gitu ya. Mas Eros sudah 24 sampai 30. Karena gini, pasar saham itu fluktuatif sekali. Betul. Saya juga pernah di 24% tahun ini. Tapi gara-gara fluktuatif, contohnya karena saya punya satu saham properti, udah naik, tiba-tiba turun. Dan karena turun ini yang membuat saya dari 24 turun ke 18 gitu kan. Nah, makanya saya bilang ini kan sebuah proses yang nggak gampang. Makanya saya pengen tahu, saya pengen gali lebih dalam lagi gimana sih bisa seperti itu. Karena saya percaya dengan mindset yang benar, dengan analisa yang benar, belum tentu bisa menghasilkan profit konsisten. Oke, mungkin gini juga ya terkait strategi penyusunan portfolio juga ya. Jadi sebenarnya tadi per Juli 27%, sebenarnya di atas saya pun banyak sebenarnya. Pasti, saya tahu banyak. Banyak gitu kan. Tapi bagi saya kan di atas saya. Oh iya. Benar ya Mas Eros ya? Ya oke. Kalau yang saya lakukan ya, pertama kita punya mindset yang benar udah. Kemudian yang kedua kita harus mengerti dulu sebenarnya ketika saya membangun bisnis portfolio saham ini, goal saya apa sih gitu. Nah, di sini kita harus punya mindset investasi dalam artian ya goal saya cukup mengalahkan market. Jadi ketika market dia katakanlah cuman market naik 5%, portofolio kita naik 15%, ya itu tetap bagus. Udah bagus itu kan. Saya sendiri pun sebenarnya target awal saya hanyalah IHSG plus 10%. Ya, jadi di atas itu saya anggap bonus dan saya bersyukur 3 tahun dapat bonus terus gitu kan. Nah kemudian selain itu saya juga merasakan kenapa portofolio kita bisa istilahnya growth-nya jauh lebih bagus dibandingkan market, karena saya pun juga cari saham-saham yang ada potensi naik 100% gitu kan ya. Ini ya tadi saya baru kepikiran nih.
kalau diperhatikan dari 2021, ya 2022, 2023, kayaknya ada setiap tahun beggar terus. Ada harus saham yang beggar, benar ya? Iya. Jadi walaupun Mas Eros mungkin ada sekitar berapa sekarang? 8 atau 10? 10 sekarang. Ada 10. Walaupun di 10 saham ada beberapa yang minus, ada beberapa yang naik yang nggak terlalu banyak, tapi gara-gara ada satu yang beggar, jadi kinerja portfolio jadi terangkat, benar ya? Betul. Jadi kalau saya lihat tahun ini kalau nggak salah ada MAPA. Ada MAPA, betul. Masih di hold ya, Mas? Masih di hold ya. Jadi salah satu kuncinya yang kalau saya dapat nih ya, kinerja mau bagus itu pasti harus ada satu yang menonjol sekali. Betul. Karena kalau semuanya biasa-biasa, hasilnya jadi rata-rata biasa. Betul. Harus ada satu yang menonjol. Nah sekarang bagaimana bisa menonjol ini, bisa dapat beggar gimana caranya? Oke. Berarti karena terkait pemilihan saham ya? Karena saya percaya begini, kalau setiap tahun bisa beggar, berarti bukan kebetulan. Iya. Kalau mungkin 1 tahun beggar, tahun berikutnya nggak dapat, berarti kan kebetulan, hoki-hokian doang. Tapi kalau 3 tahun berturut-turut bisa beggar, berarti kan bukan sebuah kebetulan nih. Ada rahasianya berarti kan? Ya sebenarnya kalau kita mau cari rahasia apa sih, rahasia supaya jadi dapat kita saham satu beggar tuh sudah kita share di YouTube semua. Jadi sebenarnya nggak ada rahasia gitu ya. Tapi memang biasanya yang ada ciri-cirinya nggak? Ya. Balik lagi sebenarnya tadi mengenai mindset. Yang kedua mungkin ke pemilihan sahamnya kali ya, pemilihan sahamnya. Nah, saya saat ini pegang 10 saham yang dimana walaupun saya pegang 10 saham, saya akan melakukan analisa di mana semua 10-10-nya ini ada potensi naik 100% dulu. Ya, jadi istilahnya semua 10 saham saya ini potensi naiknya semua naik gitu 100%. Tapi kan kita nggak tahu naik 100%-nya kapan gitu. Nah, maka di sini ya kita pasti akan ada gilirannya nantinya, ya gilirannya kan. Contohnya katakanlah untuk tahun ini, hari ini baru 1 MAPA. Cuman MAPA ini kan sudah saya koleksi sejak tahun kemarin gitu kan. Nah tahun kemarin beggarnya apa nih? Salah satunya ITMG ya. Saya share juga nih di YouTube semua itu ya. Sama SMDR masalah. Sama SMDR gitu kan. Nah itu saya belinya ya sejak tahun 2021 gitu. Nah jadi 2021 naik di 2022. Betul, 2022 naik di 2023 gitu. Dan saya optimis 1 MAPA 9-nya nanti nyusul gitu. Nyusul kan? Di tahun depan. Tahun depan harapannya, amin lah ya. Cuman saya nggak tahu, tapi ya harapannya seperti itu, dan dari pengalaman selalu seperti itu. Itu dan akhirnya ya itu dalam artian saya punya 10 saham yang artinya saya diversifikasi gitu ya kan, karena kan banyak nih perdebatan nih mau diversifikasi atau konsentrasi gitu kan. Saya sharingkan tentang diversifikasi di channel YouTube saya, selalu bilang wah Warren Buffett aja konsentrasi gitu, Peter Lynch aja konsentrasi gitu kan, padahal dana kita kan soalnya nggak terlalu besar dan mereka kan udah besar sekali. Betul. Nah padahal sebenarnya gini ya, kita jangan sampai telan mentah-mentah apa yang mereka lakukan, karena yang mereka lakukan belum tentu kita bisa lakukan. Betul, belum tentu cocok juga dengan kita. Betul. Nah makanya kita harus punya style sendiri. Nah style sendiri itu yang mau nggak mau ya harus dari kita sendiri gitu. Nah itu, jadi saya pilih 10 diversifikasi karena walaupun 10-10-nya ini nggak asal beli ya pastinya. Setiap satu saham pasti saya analisa ada potensi naik 100%. Nah di situ saya baru mau beli. Cuman naiknya 100% nggak tahu kapan. Nah itu yang mungkin istilahnya akhirnya bisa membuat kinerja portofolio saya konsistennya naik gitu. Walaupun memang betul kalau misalkan kita fokus di satu saham aja misalkan nih saya cuma beli saham MAPA doang gitu ya, tahun ini portofolio saya naik 100% gitu. Betul. Semua orang juga bikin begitu, tapi kan nggak mungkin. Bener. Dan itu juga saya memang lebih nyamannya seperti itu, karena kalau misalkan saya pegang cuma satu saham aja, yang saya nggak nyaman adalah ya kalau saham ini naik gitu kan, kalau turun gimana gitu. Memang kita analisa, kita proyeksi, tapi yang namanya proyeksi itu kan bisa saja salah gitu. Karena seiring berjalannya waktu, sekarang kita melihat kinerja masa lalu, kita nggak tahu nanti Q3 hasilnya gimana. Betul. Mungkin kinerja jelek, mau nggak mau kita cut loss. Betul. Mas Eros pernah nggak sih cut loss? Cut loss pernah, dan saya share juga di YouTube. Di YouTube. Karena kan nggak mungkin semua yang alasan kita pingin awalnya pingin beggar, tapi ternyata
tahu-taunya kita cut loss juga ada. Juga ada ya. Belum tentu kita pasti benar. Betul. Ini mau saya share juga di sini ya. Saya cut loss apa itu? Ya? Jangan. Saya ingin nanya pertanyaan terakhir buat Mas Eros. Kebetulan saya adalah property believer. Ya. Saya cukup mendalami sektor properti. Saya juga punya saham properti juga. Saya di channel YouTube saya juga. Saya ingin nanya, bagaimana pandangan Mas Eros terhadap sektor properti di tahun 2023 maupun 2024 ya. Ya, oke. Kebetulan sebenarnya kalau Mas Yusuf ini udah bergerak di bidang properti ya harusnya dari sisi bisnis lebih paham Mas Yusuf nih daripada saya gitu kan. Ya, tapi memang kalau kita masuk ke saham ini kan ada yang namanya sentimen ya, yang katalis, yang dimana katalis ini yang nantinya akan men-trigger harga sahamnya naik kan gitu. Saya sendiri punya rumus ya bahwa saham bagger atau saham ini akhirnya meledak atau naik itu karena dua faktor. Pertama ada kenaikan kinerja yang signifikan, ya, lompatan kinerja. Yang kedua adanya sentimen. Jadi kenaikan kinerja belum cukup, harus ada sentimen. Nah, cuman karena sentimen ini nggak tahu kapan datangnya, kita mulai dulu dari kinerja gitu kan. Nah, jadi di sini kalau properti ya kita sudah bisa ngelihat ya rata-rata properti di kuartal 3 udah mulai recover ya daripada COVID kan. Nah, tinggal sentimennya kan gitu. Nah, sentimennya apa kalau properti ya? Saya yakin juga mungkin Mas Yusuf juga tahu ya penurunan suku bunga gitu kan. Dalam artian saat ini suku bunga Bank Indonesia ya, kita bicara suku bunga Bank Indonesianya ya, bukan the Fed ya, tapi Bank Indonesia. Nah, sekarang yang bisa kita simpulkan ya atau kita yakini bahwa ini sudah di puncak gitu kan. Tinggal nunggu turun. Cuman turunnya kapan kita nggak tahu. Tapi sebenarnya Mas Eros ya gini ya. Kebetulan saya kan kita ngomong di sektor real sama di laporan keuangan. Betul. Kalau zaman saya 2018-2019 itu suku bunga yang saya kan kebetulan saya punya beberapa KPR. Saya punya KPR yang sebelum dari 2020. Ya, artinya sebelum punya bunga KPR yang tinggi. Ya. Sekarang kalau Mas Eros bilang bunga KPR lagi puncak, 2018 itu dari 2019 itu lagi mahal-mahal banget. Lebih tinggi lagi. Ya. Jadi saya berpikir mau turun ke berapa gitu loh. Berarti saya pikir potong. Apakah kita harus menunggu sentimen itu baru kita masuk? Atau selama kinerjanya baik, kita sudah boleh masuk, tinggal nunggu sentimennya aja. Ya. Menurut Mas Eros gimana? Saya prefer yang kedua, Mas. Berarti nunggu yang udah ada sentimennya baru masuk? Bukan, yang kita mulai dari kinerjanya dulu, sepanjang kinerjanya bagus, kita masuk dulu. Sentimennya nanti terakhir. Tunggu sentimennya kapan kita nggak tahu? Kita nggak tahu. Ngomong mengenai 2018 ya, kalau Mas Yusuf juga bisa cek, rata-rata 2018 itu emiten properti turun semua. Itu kenapa? Karena sentimen suku bunga naik. Ya, jadi Bank Indonesia kita ngelihatnya ya, itu suku bunganya naik. Makanya 2018 suku bunga naik kan bunganya lagi kenceng-kencengnya, tinggi-tingginya kan seperti itu. Ya. Jadi menurut Mas Eros sektor properti gimana? Bagus, saya optimis. Mas. Optimis ya? Optimis, dan saya pun juga mulai koleksi juga. Mulai koleksi ya? Cuma kita nggak tahu naiknya kapan ya? Betul, nggak tahu naiknya kapan. Nah, mumpung belum naik sebenarnya ya kita masuk dulu. Karena saya begini Mas Eros, banyak orang ngomong sama saya, lu masuknya kepagian, ngapain gitu kan sekarang masih lama lah naiknya. Ini kan mungkin properti ini seperti siklus juga. Ya, betul. Seperti batu bara juga kemarin. Oh, siklusnya tiba-tiba naik. Ya. Nah, properti kan sekarang siklusnya belum naik gitu kan. Lu ngapain lu masuk sekarang? Terlalu pagi gitu loh. Tapi karena saya tahu, saya ngerasa ini murah banget gitu kan. Dan saya juga ada lihat beberapa channel di YouTube-nya Mas Eros. Buka-bukaan sebenarnya kan Mas Eros punya saham BS misalkan gitu kan. Gitu kan. Jadi menurut Mas Eros, Mas Eros lebih suka yang di industri atau yang di perumahan? Karena kalau base kan sebenarnya di industri ini. Betul. Atau ke yang perumahan biasa? Iya. Ya sebenarnya saya punya dua-duanya juga ya. Cuman memang intinya gini sih, mengenai siklus tadi. Ya sebenarnya yang benar atau supaya yield kita maksimal ya kita masuk sebelum siklus itu datang gitu kan. Contohnya seperti batu bara ya, teman-teman yang ngikuti channel The Investor harusnya juga cuan besar harusnya di tahun 2022 karena
2021 kita bahas semua saham batubara tuh, dari ITMG, Adaro, PTBA itu kita bahas semua di tahun 2021. Naiknya baru 2022 gitu kan. Nah, makanya timing yang tepat untuk perusahaan siklus ya sebelum siklusnya datang. Jadi ketika siklus datang ya kita udah punya di harga bawah itu. Contoh lah misalkan saat ini katalah ya, saat ini saham yang lagi ngetren apa sih? Auto gitu kan. Saham otomotif. Ya, otomotif kita langsung sebut nama aja Auto. Auto naiknya nggak ada rem gitu. Nggak ada rem ya. SM juga naik tuh. SM nggak ada. Ya betul. Nah, cuman tahu nggak Auto itu pernah kita bahas juga di channel YouTube The Investor tahun 2021. Iya. Gitu. Nah, naiknya baru sekarang 2 tahun. Tapi 2 tahun yang lalu harganya masih 1.000. Gitu. Sekarang 3.000, betul kan? Dan beberapa kawan-kawan kita di member The Investor yang ada juga cuma 200% dalam 2 tahun gitu kan. Nah, makanya saham siklus itu ya bagusnya sebelum siklus itu datang. Dan saya termasuk salah satu yang optimis ya. Ini optimis ya, bukan jaminan. Ya, bukan jaminan. Ya, tapi optimis saya ya next property akan jalan juga. Paling kan tidak sedikit menghibur saya yang property believer gitu kan. Kalau nggak ada yang dukung Mas Eros ini padahal jangan sektor properti, mendingan sektor yang lain dulu aja gitu katanya. Wah enggak lah, apalagi Mas Yusuf malah expert di properti nih, harusnya saya tanya-tanya. Nggak apa-apa, saya juga belajar, kadang-kadang kan kita gini, mati kadang-kadang kita masuk, contoh misalkan, gara-gara saya punya sektor properti dan saya kebetulan porsi cukup besar, juga jadi menghambat kinerja saya tahun ini. Ya. Karena kan belum naik, betul. Karena belum naik, jadi kinerja saya sedikit terhambat. Ya. Tapi justru menurut saya nggak apa-apa sih Mas Yusuf ketika Mas panennya belakangan memang, ya betul, panennya belakangan. Karena memang ketika Mas Yusuf expert di properti, banyakin di properti karena kan yakin nih bahwa kinerjanya tetap bagus. Betul. Dan nanti ketika siklus itu datang, cuannya makin gede gitu kan. Karena salah satu kawan kami juga sharing juga nih di tahun 2022 kenaikan portfolionya 70%. Kenapa? Karena mayoritas di batubara. Setelah saya tanya kenapa yakin pegang porsi gede di batubara, karena ternyata orang tersebut kerja di industri itu. Gitu. Jadi memang dia tahu. Jadi ini kelebihan buat kawan-kawan yang memang mulai dari background tertentu, nah tahu siklusnya lebih awal dibandingkan kita yang nggak, bahkan dibandingkan dengan saya gitu ya. Jadi nggak oke juga, walaupun sekarang mungkin belum naik, ya kita optimisnya nanti naiknya lebih oke juga nanti. Kalau gitu Mas Eros boleh nggak bocorin satu saham yang Mas Eros punya selain base gitu. Properti ya. Properti boleh, supaya mungkin teman-teman, tapi kita di sini disclaimer dulu ya. Kalau belum tentu naik, bisa jadi turun, jangan percaya kita 100%. Silakan mengalami analisa ulang. Tapi kita pengen belajar sama Mas Eros kenapa punya saham ini dan sekilas aja kenapa sih beli saham itu. Sahamnya apa dulu? Properti atau yang porsinya paling gede nih? Porsinya paling gede ya kali ya? Boleh. Oke ya, ini bocoran. Belum saya sebutin di channel YouTube saya. Boleh. Thank you. Arci. Alasannya kenapa? Dia berhubungan dengan emas ya? Emas ya, dia produsen emas gitu ya. Arci karena yang pertama harga emas prospeknya bagus. Harga emas itu akan berlawanan dengan suku bunga Fed ya. Suku bunga Fed turun, nanti udah pasti harga emas naik. Yang kedua dari sisi bisnisnya, dia kemarin terkena bencana longsor di salah satu tambangnya membuat produksinya turun. Nah sekarang udah mulai perbaikan. Kalau nggak salah harga sahamnya dalam beberapa hari terakhir juga lagi naik nih. Ya lagi naik. Ya lagi naik. Jadi thank you bocorannya buat teman-teman, tapi ini disclaimer juga ya, karena harga sudah naik. Harga juga sudah naik ya, tapi nggak apa-apa. Kita belajar sama Mas Eros hari ini, belajar banyak banget, dan saya percaya buat teman-teman yang mungkin ingin belajar, ya bingung belajar di mana. Saya sendiri juga ikut Mas Eros karena saya bisa belajar banyak, dan saya thank you banget Mas Eros udah memberikan kadang-kadang informasi yang dari YouTube aja kita bisa cerna dengan mudah. Apalagi buat teman-teman yang baru belajar. Jadi mudah-mudahan Mas Eros terus semangat mengedukasi kita. Mudah-mudahan juga di channel YouTube-nya dibocorin gitu kan, dibocorin supaya kita juga bisa ikutan beli. Tapi
Tapi kalau saya udah nonton dari YouTube Mas Eros 2 tahun yang lalu, sebenarnya banyak banget saham yang dibocorin di channel YouTube-nya Mas Eros. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Cuma nggak dikasih tahu aja sebenarnya Mas Eros punya. Tapi sebenarnya itu Mas Eros punya gitu loh. Cuma memang tidak semua, tapi ada beberapa saya lihat banyak. Jadi itu kita sebenarnya kalau kita ikutin Mas Eros aja itu bagi saya udah dapat edukasi secara gratis. Betul Mas. Ya, thank you banget. Thank you juga nih Mas Yusuf nih udah jadi member kami dan udah saya diundang ke channel YouTube-nya Mas Yusuf nih. Mudah-mudahan nanti next time saya bisa ke Jogja main ke. Siap, kita tunggu Mas Yusuf. Thank you. Thank you, makasih.